Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, video kali ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang elemen kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum prototype. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sofiatun, NPM 50269. Saya berasal dari kelas 4B, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video kali ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Materi pertama yaitu standar proses kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum prototype. Standar proses digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien, sehingga mampu mengembangkan potensi, prakarsa, kemampuan, dan kemandirian peserta didik secara optimal. Standar proses meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran. Karakteristik pembelajaran antara lain ialah 3 ranah kompetensi, tematik atau tematik suatu mata pelajaran, dan tematik terintegratif atau tematik antar pelajaran. Standar proses meliputi 1. Perencanaan pembelajaran, yang merupakan aktivitas merumuskan tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran, merumuskan cara atau langkah-langkah untuk mencapai tujuan belajar, dan merumuskan cara menilai ketercapaian tujuan belajar tersebut. 2. Pelaksanaan pembelajaran diselenggarakan dalam suasana belajar yang inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup untuk belajar, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis tersebut. Yang ketiga, penilaian proses pembelajaran merupakan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik dan pendidik yang bersangkutan dengan merefleksikan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya ada standar penilaian kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum prototype. Standar penilaian dalam kurikulum adalah berbasis kompetensi yang dimana pada hal ini terjadi penggeseran dari penilaian melalui tes atau mengukur kompetensi pengetahuan berdasarkan hasil saja menuju penilaian autentik atau mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan beserta prosesnya. Dalam penilaian, dilakukan di semua kelas secara berkala untuk mendiagnosis kondisi kognitif dan non-kognitif siswa sebagai dampak pembelajaran jarak jauh. Penilaian non-kognitif ditunjukkan mengukur aspek psikologis dan kondisi emosional siswa, seperti kegiatan psikologi dan sosial emosi siswa harus bersejahtera, kesenangan siswa selama belajar dari rumah, serta kondisi keluarga siswa. Sedangkan penilaian kognitif ditunjukkan menguji kemampuan dan capaian pembelajaran siswa. Hasil asesmen digunakan sebagai dasar pemilihan strategi pembelajaran dan pemberian remedial atau pembelajaran tambahan untuk peserta didik yang paling tertinggal kelas. Baiklah, materi ini saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.